Selamat pagi segenap sidang jemaat, Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama merayakan Natal. Sungguh luar biasa, kita bersuka cita pada pagi hari ini untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus kita, Sang Juru Selamat, Sang Raja Damai. Tuhan luar biasa, Tuhan penuh dengan kasih. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan dan menebus dosa-dosa kita. Amin. Oleh karena itu dia layak terima segala pujian dan segala penyembahan dari kita. Haleluya. Mari dengan hormat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan. Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesus, Engkau Tuhan penuh kasih. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu. Haleluya, untuk tebus dosaku. Untuk tebus dosaku, Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, Selamatkan manusia. selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh dengan kasih. Oh Yesusku, Haleluya Tuhan. Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku.
Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau melayakkan kami Tuhan, yang seharusnya kami tidak layak di hadapan-Mu. Tapi karena kasih anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami Tuhan, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, untuk turun ke dunia Tuhan, untuk menebus dan melayakkan kami, menyelamatkan kami, sehingga hidup kami boleh dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Betapa kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau terus mengucap syukur dalam segala hal Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama merayakan Natal di gereja ini Tuhan. Segala rangkaian acara dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus Tuhan. Biar Allah Roh Kudus yang menuntun setiap kami, sehingga umat-Mu yang datang di tempat ini dengan ketulusan hati Tuhan, boleh membawa sukacita, menerima berkat yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Kami persilakan duduk kembali. Saat ini kita akan disambut oleh Bapak Gembala Sidang, waktu dan tempat kami persilakan. Shalom, mari sudah kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkatnya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pertama saya ucapkan selamat Natal, selamat merayakan kita bersama-sama pada pagi hari ini. Kami sambut saudara di dalam kasih-Nya yang besar. Saya ingin menyambut saudara yang pertama kali ikut di dalam ibadah di gereja ini. Yang pertama yaitu Bapak Wahyu Edi Santoso. Tolong angkat tangan. Di bawah atau di atas? Di atas, ya. Shalom, terima kasih, selamat datang Pak Wahyu. Ya, kami sambut dengan sukacita, kita bersama-sama beribadah mengikut Kristus pada Natal pagi ini. Kemudian Bapak dan Ibu Eko, angkat tangan Bapak dan Ibu Eko. Ya, selamat datang. Ya, Tuhan berkati Bapak dan Ibu Eko, bersama-sama kita mengikut Kristus dalam ibadah pagi ini. Kami sambut dalam kasih-Nya. Kemudian Saudara Erlangga Putra dan Saudara Valentino. Tolong angkat di atas ya. Selamat datang. Tuhan berkati, bersama-sama kita merayakan Natal pada pagi hari ini. Kami sambut. Kemudian ini satu keluarga besar kiranya ini. Ya. Bapak Suharyono, Ibu Yuli Puspitowati, Bapak Anton Mido Hartanto, Ibu Meroya Kris Hartanto, anak Malika dan Sophia, anak Louis Sander. Satu rombongan, selamat datang Bapak Ibu semuanya. Ini kami sambut dengan sukacita. Tuhan memberkati kita semuanya dalam mengikut Kristus dalam ibadah Natal pada pagi hari ini. Yang terakhir Bapak Hardianto,
Sugeng sama-sama kita merayakan Natal pagi ini. Saya harapkan kita terus mengikuti Kristus, bersama-sama melayani Tuhan lewat gereja ini, dan nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan memberkati. Ya, mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dengan sukacita karena kedatangan Tuhan yang melawat kita sebagai orang berdosa untuk diselamatkan dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Ya, itu anugerah yang besar bagi Tuhan untuk menyelamatkan kita. Kita nikmati, kita rayakan dengan sukacita, dan Tuhan memberkati. Amin. Ada sukacita? Amin ya. Hari ini kita akan bersukacita bersama karena Yesus datang untuk membebaskan kita dan untuk memulihkan hidup kita. Kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa. Mari kita bersorak-sorai buat Tuhan. Kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa. Dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari kita berdiri bersama-sama. Kasih yang begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Selamatkan dan Haleluya. pulihkanku. Ku naikkan syukurku, Naikkan syukurku. ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sekali lagi, haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Dan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya, beri kemuliaan buat nama Tuhan. Kita akan tetap bersukacita buat Tuhan. Camkan lagu yang merdu, camkan malak yang berseru. Kita akan tetap bersorak-sorai. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama.
Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Lukas 19 ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Bacaan Alkitab pada hari ini yaitu terambil dari Lukas 19 ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikian pembacaan firman Tuhan yang nanti akan dikupas lanjut oleh hambanya. Dan tema Natal pada hari ini yaitu Yesus datang untuk menyelamatkan. Haleluya. Sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita menyiapkan korban yang terbaik kita kepada Tuhan, kita menyiapkan persembahan kita. Mari kita berikan dengan hati yang tulus, kita persembahkan kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, Allah yang mulia, Allah yang penuh kasih. Pagi ini Tuhan kami mengucap syukur buat kasih anugerah, buat segala kebaikan Tuhan yang sudah menyertai setiap kami jemaat-Mu ya Tuhan. Pagi ini kami boleh bersama-sama merayakan Natal, kami boleh bersuka cita Tuhan. Kami boleh meninggikan Engkau, kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Bapa di surga. Dan pada pagi hari ini kami belajar
untuk mengasihi Tuhan. Kami belajar memberikan yang terbaik melalui setiap apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Biar Engkau sendiri yang menyucikan, Engkau menguduskan Tuhan setiap persembahan yang boleh kami kumpulkan. Biar ini boleh dipakai untuk menjadi alat pelebaran kerajaan Tuhan, khususnya di gerejamu GPI Trokomulyo. Dan Engkau memberkati setiap jemaatmu, seluruh jemaatmu yang memberikan dengan tulus, yang memberikan dengan sukacita. Biar kasih sukacita, damai sejahtera, berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam setiap kehidupan jemaatmu. Terima kasih Bapa, dan kami musrahkan persembahan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur kami, doa kami. Haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Sebagai rasa syukur dan cinta kasihnya kepada Tuhan, Wanita Baptis Indonesia Trokomulyo akan mempersembahkan sebuah pujian.
Seperti pujian tadi, betapa cinta kasih Tuhan yang begitu dalam hidup kita. Mari kita saat ini tiba saatnya untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menerima sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita minta Allah Roh Kudus untuk menuntun kita, menuntun hati kita dan pikiran kita untuk fokus kepada Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan menguatkan dan mengubah hidup kita. Mari dengan hormat kami undang untuk bangkit berdiri. Jiwaku haus akan-Mu, akan Allah-Ku yang hidup. Jiwaku haus akan-Mu, akan Allah-Ku yang hidup. Tubuhku rindu padamu seperti rusa merindukan sungai yang berair. Katakan bersama-sama, jiwaku, jiwaku haus akan-Mu, akan Allah-Ku yang hidup. Tubuhku rindu padamu seperti rusa merindukan sungai yang berair. Engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan yang selalu disegarkan. Setiap kali ku datang, jiwaku haus akan-Mu, akan Allah-Ku yang hidup. Tubuhku rindu padamu seperti rusa merindukan sungai yang berair. Engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan yang selalu disegarkan. Setiap kali ku datang, Engkaulah Tuhan. Kepada hamba-Nya kami persilahkan. Bagi semua hati yang dahaga, Kau mengalirkan kehidupan yang selalu disegarkan. Setiap kali ku datang, setiap kali ku datang. Mari kita serahkan waktu ini kepada Tuhan.
Bapa di surga, Bapa yang kekal, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, atas kasih kemurahan Tuhan yang sudah menaungi, melindungi, dan memberkati kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang kepadamu untuk kami naikkan syukur, muji, dan muliakan Engkau. Setelah kami persembahkan pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan, kami rindu akan firman-Mu. Buka hati kami dan urapi hati kami dengan kuasa Roh-Mu, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, supaya kami boleh mengerti, memahami akan firman Tuhan, dan kami boleh mengambil keputusan yang terbaik untuk hidup ini sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu yang penuh kekurangan dan kelemahan, dengan kuasa-Mu, urapan-Mu atas hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah menjadi berkat bagi jemaat-Mu semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu Allah menciptakan manusia dan ditempatkan di Taman Eden, di situ Allah memperlengkapi dengan kebutuhan manusia itu sepenuhnya. Ya, dengan buah-buahan, pohon bermacam-macam sebagai makanan manusia saat itu. Manusia hanya tinggal merawatnya saja untuk mendapatkan makanan itu. Tapi Allah memperingatkan hanya satu pohon, itu buah pengetahuan yang tidak boleh dimakan. Ini akan mengakibatkan kematian. Ya. Di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai 17 mengatakan demikian. Ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Ya. Arti mati ini sebenarnya seluruh apa yang diberikan oleh manusia, kehidupan dari Allah itu akan mati, baik itu ya, pikiran, akal manusia, ya, kasih, bahkan tubuh jiwa rohnya akan mati. Ya. Artinya mati itu adalah putus hubungannya dengan Allah, dan manusia itu hidup dengan kemauannya sendiri, kemampuannya sendiri. Ya. Dan mulai saat itulah manusia hidup dikendalikan oleh dosa dan kuasa iblis, ya, untuk membunuh dan membinasakan manusia itu.
Makanya dalam Yohanes 10 ayat 10a dikatakan bahwa pencuri itu datang, iblis itu datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembunuhan dimulai dari Kain membunuh adiknya sendiri dari Habil kepada Habil. Ya. Sampai sekarang pembunuhan itu sudah menjadi hal yang biasa. Ya. Orang tidak merasakan bahwa membunuh itu berdosa. Ya. Pembunuhan itu sudah biasa sampai sekarang. Sampai pada keluarga, istri, suami saling membunuh, anak, orang tua saling membunuh. Itu sudah biasa. Ya. Manusia tidak terasa bahwa hidupnya sudah dikendalikan oleh dosa dan kuasa iblis. Segala kejahatan, semua kehidupan manusia itu sudah mati, saudara. Sudah tidak ada hubungan dengan Allah. Ya. Kalau di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 5 itu dikatakan orang beribadah itu hanya kelihatannya. Ya. Padahal dalamnya hakikatnya mereka memungkiri kepada Allah. Mereka hidup dengan kekuatannya sendiri dengan kuasa iblis. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, disinilah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Manusia perlu diselamatkan. Artinya dipulihkan kembali, ya, diperdamaikan dengan Allah, hubungannya kembali dengan Allah, ya, dapat menikmati hidup yang sebenarnya, ya, dibangkitkan kematian tubuh roh jiwanya semuanya, damai sejahtera sampai kekal itu dapat dinikmati kembali oleh manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang berpendapat bahwa keselamatan itu dapat diperoleh dengan kerja keras, dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, atau orang itu berusaha menjadi sempurna. Hal itu memang baik, saudara. Tetapi hal yang demikian ini itu tidak dapat membawa manusia menerima tiket keselamatan. Karena apa? Karena dosa itu melekat di dalam hati. Ya. Melekat di dalam hati tidak hanya bisa dibayar dengan hal yang demikian. Dosa itu tetap melekat dan tetap mengendalikan manusia di dalam hidupnya. Ya. Itulah saudara-saudaraku. Ya. Nah, untuk mendapatkan keselamatan itu bukanlah dengan usaha sekeras mungkin, sebaik mungkin, ya. Melainkan keselamatan itu adalah sikap hati yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10b itu diartikan Yesus mengatakan, aku datang untuk memberi hidup dan memberi dengan segala kelimpahan. Ya. Keselamatan bukan masalah pembuktian bahwa kita berhak untuk menerima keselamatan itu. Tetapi keselamatan itu diperoleh dari bagaimana kita percaya, bagaimana kita mengimani, ya, sadar yang sesungguhnya sebenarnya kita ini tidak layak untuk menerimanya. Ya. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu yang namanya keselamatan itu adalah kasih karunia, ya, yang didapatkan karena kemurahan Allah, karena anugerah Allah, karena kasih Allah yang begitu besar. Seperti ditulis di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan
manusia, dan barang siapa yang percaya kepadanya mendapatkan hidup yang kekal. Ya. Itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Jadi kalau kita melihat tentang agama, itu sebenarnya agama apapun itu tidak bisa menyelamatkan. Ya, agama adalah upaya manusia untuk bertemu dengan Allah, untuk menyenangkan hati Allah. Sedangkan kasih karunia, anugerah adalah tindakan Allah untuk menjangkau manusia. Maka Allah turun ke dunia ini, ya, melalui Yesus Kristus untuk memulihkan, untuk mengembalikan habitat manusia yang sesungguhnya, yang diciptakan oleh Allah untuk hidup bersamanya, bersekutu sampai kekal selama-lamanya. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka di dalam firman Tuhan, di mana sebenarnya Allah memberi konsep tentang keselamatan, yaitu di mana Allah mengatakan kasihku kepadamu yang tidak terbatas, ya, sampai aku turun ke dunia dan mati disalibkan, bangkit dari antara orang mati untuk memulihkan, untuk mengembalikan, memberikan keselamatan kepada kamu. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kamu tidak dapat membeli keselamatan itu, ya, juga tidak dapat bekerja keras untuk mendapatkan keselamatan itu, baik itu berbuat baik, berpuasa, maupun beramal. Tetapi hanya kasih karunia, yaitu hadiah pemberian Allah, ya, yang rela turun ke dunia dan berkorban untuk menyelamatkan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi, sementara setiap agama memang mengajarkan hal yang baik, ya. Agama memerintahkan, mengatakan lakukanlah semua itu, ya, sampai mati. Itu Taurat mengatakan hal yang demikian, ya. Kamu harus melakukan sampai mati untuk mendapatkan keselamatan itu. Sedangkan Yesus mengatakan waktu menebus dosa manusia, mengatakan sudah selesai. Ya. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan itulah yang diperuntukkan kepada manusia. Selesai dalam menebus dosa, ya, di atas kayu salib itu sendiri, saudara. Ya. Dan yang penting yang harus kita lakukan hanyalah menerima apa yang telah Tuhan Yesus nyatakan, kerjakan bagi saudara dan saya. Itu tidak ada tambahan apa-apa, hanya kita percaya dan menerima dengan iman kita, ya. Itu yang namanya kasih karunia Allah, ya, keselamatan yang diberikan kepada kita, ya. Kalau di dalam Alkitab ini ada contoh keselamatan dari Yohanes pasal yang ke-8 itu, di mana ada seorang perempuan yang berzina,
Ya. Menurut hukum agama, mereka harus dirajam sampai mati, dihukum. Ya. Tapi tatkala Yesus datang di situ, Yesus ditanyakan bagaimana tentang hal yang demikian ini. Yesus mengatakan, siapa yang tidak pernah berdosa, lempar dulu yang pertama kali. Ya. Tidak ada yang berani melempar. Lalu Yesus mengatakan kepada perempuan itu, ya, adakah yang menghukum kamu? Perempuan itu mengatakan tidak ada. Ya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-10, hai perempuan, di manakah mereka, tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Ya. Jadi inilah yang perlu kita perhatikan, bahwa kedatangan Tuhan ke dunia ini yang kita peringati saat ini datang untuk menyelamatkan, bukan untuk menghukum. Tetapi setelah diselamatkan, kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Itu yang perlu kita perhatikan bersama. Jadi Tuhan datang itu untuk menyelamatkan. Seperti dalam perikop pembacaan ini tadi, itu tentang Sakeus. Ya, Sakeus yang berdosa, yang dianggap orang-orang tidak layak, orang yang sangat berdosa, tetapi Tuhan mengasihi Sakeus. Sakeus diterima, bahkan Tuhan makan bersama-sama di rumahnya, dan Sakeus menerima pengampunan dosa, menerima keselamatan yang kekal. Ya. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Makanya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya hadiah Natal dari Allah ialah kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Ya. Apa kasih karunia itu? Kasih karunia adalah ketika Allah memberikan kepada saudara dan saya apa yang kita butuhkan. Ya. Itu namanya kasih karunia. Yang kita tidak melakukan, tetapi Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Ya, seperti perempuan itu, seperti Sakeus itu, dan semuanya Tuhan. Kasih karunia adalah ketika Allah memberikan kepada kita jalan keluar dari masalah besar kita. Ya. Kadang kita tidak mengerti bagaimana sampai orang yang tidak mengenal Allah, mereka ambil jalan pintas dan semuanya. Ya, orang-orang berdosa demikian, tetapi kita mendapatkan jalan keluar yang terbaik dari Allah. Itulah kasih karunia yang dari Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Natal itu tidak akan mempunyai arti atau makna jika Yesus tidak mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Ya. Ya. Natal hanya orang-orang bersenang-senang saja. Ya. Jadi Yesus, Natal yang penting Yesus datang ke dunia ini untuk mati, bukan untuk hidup. Karena di dalam kematian dan di dalam kebangkitan itulah kita diselamatkan, orang-orang yang percaya. Maka yang penting bagi kita menyambut Natal, kita mau percaya, beriman kepada Kristus. Karena di dalam iman kita, di dalam percaya kita, di dalam pengakuan kita, kita itu mendapatkan keselamatan. Ya. Tanpa kita tidak ada pengakuan dalam mulut kita dan percaya di dalam hati kita, sebenarnya walaupun kita keluar masuk gereja itu tidak ada keselamatan bagi kita. Ya. Gereja tidak menyelamatkan, gereja yang menuntun, membimbing kita untuk kita terus
mengerti kehendak dan rencana Allah di dalam hidup kita, dan mengajak kita untuk hidup taat setia kepada firman-Nya. Itulah gereja. Keselamatan itu, agama tidak bisa menyelamatkan kita. Agama tidak mempunyai kuasa apa-apa. Agama hanya menuntun kita untuk mengerti tentang Allah, perbuatan baik, dan semuanya. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itulah. Coba kita buka di dalam Roma pasal 10 ayat yang saya ingin bacakan kepada saudara. Inilah keselamatan. Roma 10 ayat 9 dan 10. Perhatikan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, ini penting saudara. Kalau kita tidak ada pengakuan, tidak terhitung. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, ada percaya, ada iman bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Maka kamu akan diselamatkan kalau kita mengaku dengan mulut kita dan percaya di dalam hati kita. Itu tugas kita, hanya itu. Bukan pekerjaan kita. Keselamatan itu bukan usaha kita, tetapi kasih kemurahan Allah yang diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Allah yang menjelma menjadi manusia. Itu. Ayat yang ke-10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan mulut orang mengaku diselamatkan. Itu mengapa kita harus mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Karena dengan hati kita percaya kepada Yesus, kita dibenarkan. Dengan mulut mengaku kita diselamatkan. Ini banyak orang Kristen yang tidak mengerti tentang hal ini. Hanya diajarkan tentang hal-hal yang lain, puji-pujian dan semuanya. Ini hal yang sangat penting. Tanpa kita mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hati, kita sebenarnya masih di dalam kehendak dosa. Dosa masih ada di dalam kita. Tatkala kita ada pengakuan hal yang demikian, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, Yesus masuk di dalam kita, menggantikan dosa yang ada di dalam kita, dan Yesus yang mengatur hidup kita, membawa kita di dalam kasih karunia-Nya, anugerahnya di dalam keselamatan. Itu arti Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Dan keselamatan itu bukan hanya di dunia ini, tetapi kekal sampai selama-lamanya. Itu kehidupan kekristenan, kehidupan di dalam Kristus itu demikian, saudara. Kalau hidup di dalam dunia ini hanya rata-rata 70 sampai 80 tahun. Itu yang dikatakan dalam Alkitab. Rata-rata demikian. Tetapi hidup yang kekal orang tidak memperhitungkan. Padahal hidup yang sejati, yang sebenarnya, yang dikehendaki Allah itu sampai kekal selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Maka Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 dan 26 mengatakan bahwa barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup selama-lamanya. Coba kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Ayat yang ke-26 saja. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Dan ayat yang ke-25 dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun
sudah mati. Itulah yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Bukan hanya selamat di dunia ini, tetapi saat kita dipanggil oleh Tuhan, kita bersama-sama dengan Dia kekal untuk selama-lamanya. Itulah saudara-saudaraku. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kematian Yesus itu mengalahkan dosa, dan pada hari ketiga Dia bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut, mengalahkan kematian, bahwa manusia akan bangkit seperti Yesus yang pertama kali Dia bangkit. Ya. Orang yang percaya kepada Yesus itu akan bangkit bersama-sama dengan kebangkitan Yesus untuk kekal selama-lamanya. Ya. Jadi Natal tanpa kematian, tanpa kebangkitan, ya, itu sebenarnya Natal itu tidak ada artinya, ya, tidak ada maknanya, dan mempunyai makna yang besar tatkala Yesus lahir dan Dia mati dan bangkit. Itulah makna yang terbesar daripada Natal ini, saudara. Dia yang telah mengalahkan dosa, Dia yang telah mengalahkan maut, mengalahkan kematian itu sendiri. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebab itu Natal perlu kita syukuri, perlu kita bersukacita, karena keselamatan telah tiba bagi saudara dan saya. Ya. Yesus datang untuk menyelamatkan kita semuanya. Ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini, di mana kami menyambut Natal, kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini, hanya untuk mati dan bangkit, untuk menyelamatkan kami dari hidup ini sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap orang memahami tentang arti Natal yang sesungguhnya, bahwa kasih-Mu yang besar, kuasa-Mu yang Kau nyatakan kepada semua makhluk di dunia ini, bahwa Engkau berkuasa untuk memberi hidup, untuk mematikan, menghukum orang. Dan kami mengucap syukur bahwa kami menjadi orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Ya, orang yang berhak menerima kasih karunia Tuhan. Dan terus bimbing kami untuk kami kuat di dalam Tuhan, tidak lepas dari Engkau, untuk setia dan taat akan firman-Mu, sehingga pemeliharaan-Mu yang indah di dalam hidup ini sampai kekal selama-lamanya tetap ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh pendengar firman-Mu, jemaat-Mu semuanya, supaya mereka dikuatkan, diperjelas melalui firman-Mu pagi ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita mau berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian ini dengan penuh percaya, dengan iman kita kepada Dia, sebagai pengakuan iman kita kepada Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan dan penebusku.
Sekali lagi kita naikkan pujian. Silakan duduk kembali. Waktu kami kembalikan. Terima kasih atas firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang, sungguh memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan mengikuti acara selanjutnya, yaitu penyalaan lilin, di mana lilin melambangkan sebuah terang seperti Kristus Tuhan kita yang membawa terang kedamaian dalam hati setiap umatnya. Mari kita akan naikkan bersama-sama Malam Kudus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Malam Kudus, malam sunyi, dan surga tak berdiri. Surga menyala.
kesucian malam kudus. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak Pendeta Joshua Nugroho untuk bisa menyalakan lilin yang pertama. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak Diakon Stefanus Putra Nugroho untuk menyalakan lilin yang kedua. Kami mohon dengan hormat untuk menyalakan lilin yang ketiga bisa dinyalakan oleh Saudari Novita sebagai Ketua Panitia Natal 2021. Kami persilakan untuk duduk kembali. Lampu bisa dinyalakan kembali. Saat ini di tengah-tengah kita ada hadir Bapak Lurah. Sugeng rawuh Bapak, selamat pagi. Kami bahagia sekali atas kehadiran Bapak Lurah, Bapak Kamto Warsono, beserta stafnya. Sungguh bahagia kami di sini GBI Tlogomulyo atas kedatangan Bapak Lurah. Dan untuk itu kami mohon dengan hormat untuk Bapak Lurah bisa memberikan sambutan kepada kami. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Pendeta Pak Joshua Nugroho yang saya hormati beserta jajarannya selaku pengurus dari GBI di Tlogomulyo ini, para jamaah umat Kristiani di Gereja GBI Tlogomulyo juga yang saya hormati semuanya. Pertama dan utama, marilah tidak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, hidayah, inayah, kesehatan bagi kita sekalian, sehingga di pagi dan siang hari ini alhamdulillah kami masih bisa bertemu di gereja GBI Tlogomulyo ini dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Bapak dan Ibu para jamaah yang kami hormati, merupakan suatu kebahagiaan juga bagi kami bisa menghadiri perayaan besar Hari Natal oleh umat Kristiani di GBI Tlogomulyo ini dengan sungguh luar biasa. Tapi kami mohon maaf karena semua tercover, jadi dengan adanya COVID-19 ini masih kita kekang, masih kita batasi hal-hal semua kegiatan yang ada di wilayah-wilayah ini. Jadi kami serta Muspika di tingkat kecamatan Pedurungan ini sungguh berbahagia, namun di hati kecil kami juga berpikir bahwa perayaan ini masih tidak kita bebaskan, kita kekang. Namun toh demikian sudah menjadi
menjadi aturan dari sana, kita tidak bisa apa-apa. Namun masih bisa bertahap ya Pak Nuge. Jadi bisa bertahap dari jam ke jam, berjamaahnya masih bisa bertemu semuanya. Jadi di sini sangat banyak sekali, dari mulai tadi malam keliling di wilayah-wilayah di kelurahan-kelurahan yang banyak jamaahnya. Jadi memang bertahap. Kami tidak menutup kemungkinan, marilah kebersamaan ini, Kebinekaan Tunggal ini kita galang bersama sehingga satu dengan yang lain. Monggo selalu kita jalin K3, komunikasi, konsultasi dan kerjasama ya di tingkat wilayah ini kita selalu tingkatkan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, sepatah dua patah kata. Intinya kami keluarga besar dari Kelurahan Tlogomulyo khususnya dan umumnya di warga di wilayah Kelurahan Tlogosari Wetan ini mengucapkan selamat hari Natal dan menginjak tahun baru tahun 2022 dengan harapan semua dapat berjalan dengan baik, semua diberi keselamatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kembali waktu kami serahkan kepada Mbak Inanji. Terima kasih kepada Pak Lurah, Bapak Kamto Warsono atas sambutannya dan sudah mengizinkan kita ya jemaat untuk tetap merayakan Natal walaupun masih dalam kondisi belum stabil, tapi mohon semua jemaat juga tetap mengikuti protokol kesehatan untuk tidak bersalam-salaman, tetap jaga jarak ya. Kita demi kenyamanan kita semua. Nah, untuk acara selanjutnya kita akan ada sambutan dari Ketua Panitia Natal kepada Saudari Novita. Kami persilakan. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama, saya mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya kita boleh bersama-sama merayakan Natal pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Joshua Nugroho yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada tahun ini kita mengambil tema yaitu Yesus datang untuk menyelamatkan. Mari kita akan baca bersama-sama 2 kali. Bapak Ibu Saudara, saya hitung 1, 2, 3. Yesus datang untuk menyelamatkan. Lukas 19 ayat 10. Sekali lagi 1, 2, 3. Yesus datang untuk menyelamatkan. Lukas 19 ayat 10. Ya, tujuan kita adalah Yesus datang ke dunia untuk menebus kita dari kuasa dosa sehingga kita boleh diselamatkan dan hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk segenap panitia yang sudah menyiapkan acara ini dari awal hingga saat ini kita boleh bersama-sama beribadah. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan Natal pada pagi hari ini. Dalam pagi hari ini saya akan men-sharingkan sedikit untuk anggaran dana pada Natal tahun ini sebesar 14.800 dan puji Tuhan telah tercapai. Terima kasih untuk jemaat yang telah ambil bagian dalam persembahan dan janji iman Natal. Saya secara pribadi mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk ambil bagian dalam pelayanan di gereja ini yaitu melalui PBI, WBI, PKMB, PMBI dan sekolah minggu. Terakhir saya mewakili panitia, mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ibadah pagi ini masih ada yang kurang berkenan. Sekian dari saya, selamat pagi, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sambutannya Saudari Novita selaku Ketua Panitia Natal dan kami mohon dengan hormat Bapak Pendeta Joshua Nugroho bisa untuk maju ke depan untuk menerima tanda kasih sebagai pembicara dan sudah memberkati kita semua.
Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Diakon Stefanus Rahayu Putra. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita diberkati, amin. Terima kasih juga untuk Bapak Lurah dan staf dari Kelurahan Telogo Sariwetan yang telah berkenan datang di tempat ini. Dan rangkaian acara Natal pada pagi hari ini sudah usai di ibadah pertama. Mari Bapak Ibu semuanya, kita akan berdiri bersama-sama, kita akan akhiri dalam doa dan nanti Bapak Pendeta akan menutup di dalam doa berkat. Jangan lupa, besok kita bersama-sama akan tetap hadir di dalam ibadah minggu jam 6:30, kemudian jam 9 pagi, juga jam 4:30 sore. Mari bersama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur. Pagi hari ini rangkaian acara ibadah Natal sudah berlangsung dengan baik. Pertolongan Tuhan Yesus yang luar biasa yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu. Sungguh Tuhan, itu sangat memberkati kami, membangun, mengingatkan, mengajar kami. Kami menyadari bahwa Engkau turun ke dunia untuk menyelamatkan kami dari dosa dan hukuman kekal, supaya kami beroleh hidup selama-lamanya di dalam kekekalan di surga. Terima kasih atas anugerah-Mu yang melimpah melalui Yesus Kristus yang telah mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Engkau terus memberkati umat-Mu, gereja-Mu yang ada di tempat ini, supaya gereja-Mu boleh terus bertumbuh dan berkembang, menjadi berkat ya Tuhan buat lingkungan sekitar di daerah Telogo Sariwetan. Kami mempercayakan dalam tangan kuasa kasih-Mu, Engkau yang menuntun setiap kehidupan kami, supaya kami boleh terus berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh kegiatan-kegiatan gereja yang ada, dipakai menjadi sarana membangun iman jemaat-Mu semakin kuat dan teguh, semakin kokoh di dalam Kristus Yesus menghadapi tantangan zaman. Demikian juga hamba berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, Engkau yang memberkati, mengurapi para pemimpin kami, mulai dari Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Yosua Nugroho, diberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat di dalam menggembalakan umat-Mu yang ada di tempat ini. Demikian juga seluruh para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, semuanya kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih pagi hari ini kami juga menyerahkan pergumulan gereja-Mu. Engkau yang memberkati, baik untuk gol kehadiran, gol persembahan, pengembangan sekolah TK dan PAUD, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami juga mengucap syukur untuk Kelurahan Telogo Sariwetan, di mana kami boleh menjalin satu hubungan yang begitu indah. Mengucap syukur untuk Bapak Lurah yang bersama-sama dengan kami. Engkau terus memberkati Bapak Lurah dan seluruh jajarannya, diberikan senantiasa kesehatan, dipimpin oleh Tuhan di dalam memimpin daerah Telogo Sariwetan, sehingga daerah ini tetap aman, nyaman, dan kondusif. Kami saling menghormati dan saling menghargai di antara orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Engkau juga memberkati, kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk pandemi yang semakin terkendali, dan Engkau yang terus memulihkan bangsa kami, baik secara ekonomi ya Tuhan Yesus, keamanan terjaga, juga situasi kondisi tetap kondusif dengan baik, karena Tuhan yang berotoritas di tengah-tengah bangsa kami. Berkati juga untuk kota Semarang, kami percaya kota Semarang menjadi kota yang aman, tentram, dan damai, diberkati Tuhan, karena kami percaya ada banyak orang yang percaya Yesus, yang selalu berdoa, yang selalu Tuhan mengasihi kota ini, sehingga kota ini semakin maju dan sejahtera. Terima kasih, kami menyerahkan untuk seluruh umat-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati yang sakit disembuhkan,
yang lemah dikuatkan ya Tuhan, yang mengalami pergumulan-pergumulan di dalam hidup. Kami percaya Engkau yang menopang dengan kuat kuasa-Mu, sehingga mereka tetap teguh di dalam iman dan percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mohonkan berkat-Mu yang Kau curahkan di tengah-tengah kami, di tengah-tengah kami merayakan Natal. Kami percaya damai sejahtera, sukacita yang melimpah boleh turun di tengah-tengah kehidupan kami, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh mengalami ya Tuhan Yesus sukacita yang melimpah-limpah. Terima kasih, berkati untuk seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu yang ada di tempat ini. Kalau sebentar kami akan mengakhiri Tuhan di dalam ibadah Natal kami yang pertama. Tuhan, Engkau menjauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan, kasih setia dan kemurahan-Mu yang senantiasa menaungi kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Pendeta akan menutup dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara dengan setia dan tulus beribadah kepada Tuhan, merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus, dan saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan, dari kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dari Roh Kudus yang terus akan menuntun, membimbing kehidupan saudara. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal. Kami mengucapkan segenap sidang jemaat dan juga tamu undangan Bapak Lurah yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga perayaan Natal pada pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Bagimu sekalian, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas and Happy New Year. Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru.